warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Haji Jame Ibnu Nasir beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW setempat, Bapak Ketua RT beserta jajarannya, yang saya hormati pula para jemaah, khususnya jemaah Haji Jame Ibnu Nasir. Pada malam hari ini kita kumpul bersama dalam rangka untuk berabul ilmu. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah suatu jalan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan ketika kita keluar dari majelis ini, samping membawa ilmu yang bermanfaat juga, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita mudah-mudahan kita duduknya bersama dalam rangka silaturahim, bertolak ilmu ini menjadikan wasilah segala hajat dan tujuan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik sehat secara zahiriah maupun batiniah, dan juga mudah-mudahan putra-putri kita dan putra-putri kita yang saleh dan salehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setiap pekan kedua kita duduk bareng dalam rangka bertolak ilmu. Adapun kitab yang kita kaji pada malam hari ini yaitu kita membahas tentang fikih. Apa sih fikih? Ilmu yang mengatur atau memperbaiki daripada ritual ibadah kita yang sering sekali dan setiap hari kita laksanakan. Yaitu kalau misalkan kita ibadah tanpa disertai dengan ilmu fikih yang maksimal, maka ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu secara bersucinya maupun secara ibadah sholat dan sebagainya, maka harus sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahmalana bi asrarihi fi daraina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sadisu at-tartibu fil wudu'i alama ail wajhil ladzi dzakarnahu fi adil furudi walau nasiya tartiba lam yakfi walau ghusala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadasu wajhihi faqat. Wasadisu
Adapun syarat wudu, adapun rukun wudu, kewajiban wudu yang nomor ke-6 adalah tartib. Apa sih tartib? Berurutan. Bil wudu'i, di dalam wudu, alama, atas, sesuai, alama ail wajib, sesuai dengan urutan ail wajib yang sudah kami sebutkan, sesuai urutan yang sudah kami sebutkan, bi'adil furudi, di dalam hitungan kefarduan wudu. Walau nasiya tartiba, maka jika dia lupa tartib, lam yakfi, maka tidak cukup wudunya. Walau masalah arba'atun, dan jika ada arba'atun, 4 orang, aku yang membasuh anggota wudu, damatan wahidatan, dengan sekali basuhan, biidnihi, secara bersamaan, ma'an, secara bersamaan, biidnihi, atas izin orang yang berwudu, irtafa'a hadas wajib, maka yang hilang hanyalah hadas wajah saja, wajahnya saja. Maka yang hilang hanyalah hadas wajah atau mukanya saja. Tuh, mas-masnya, perhatikan. Jadi kewajiban di dalam wudu yang nomor ke-6 itu, setelah kita pekan kemarin, pekan yang lalu kita membahas tentang kewajiban wudu yang nomor pertama sampai nomor yang ke-5. Maka kita sekarang mau menjelaskan tentang kefarduan wudu, kewajiban wudu yang nomor ke-6. Apa sih kewajiban wudu yang nomor ke-6? Adalah at-tartib, yaitu harus tartib, berurutan. Bagaimana cara berurutannya, Pak? Dari mana ngambil dalilnya? Harus ada dalil. Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata, ketika Allah memerintahkan ketika kita melaksanakan tawaf, ketika kita melakukan sa'i, dimulai dari gunung Safa wal Marwata min. Jadi melaksanakan istilahnya perintah Allah tartib, mulai dari gunung Safa lalu kita gunung Marwah, maka itu termasuk perintah Allah bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu harus ditartib, harus tartib. Apalagi yang diwajibkan, itu dari garis itu. Jadi dilebatkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwasanya yang namanya tartib adalah merupakan siar-siar daripada agama Allah. Agama Allah. Mana hadisnya? Tartib. Memang tartib itu Pak. Yang dulu didahulukan, yang belakangan. Untuk apa? Untuk menjaga. Kalau tartib kan kita enggak ini, Pak, enggak ada timbul apa namanya? Emosi. Enggak timbul cemburu sosial yang dulu dahulukan, yang belakang lagi. Gitu. Makanya itu. Jadi di dalam dulu itu Allah memerintahkan apa namanya kepada kita, ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di dalam Al-Quran, ya, fagsilu wujuhakum, dibasuh di muka,
ya, wujuhakum. Terus wa aydiakum ilal marafiq. Fasyakum. Nyanyi namanya wawul atau ya, wawunya wawul atau litartib. Jadi setelah kita ngebasuh muka, maka dilanjutkan langsung melaksanakan mengubah kata ilal marafiq sampai situ. Wamsahu bi wujuhikum nih. Wamsahu bi usap kepala tuh. Ya, bi sikum. Terus wa arjulakum ila ka'bayn. Lalu kubah kaki sampai mata kaki. Itu tartib. Lah kita bagaimana kalau misalkan nggak tartib sah? Tidak cukup. Begitu datang kita ke tempat berubah tangan dulu nih. Perasaan lebih mudah. Tangan, usap kepala kaki, baru lupa. Coba kan? Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita terjadi yang seperti itu, giliran muka terakhir, maka diniatkan di situ dulu, maka anggaplah badan yang sudah kita rubah, yang sudah kita rubah harus diulangi kembali. Muka tangan lagi biasa, kaki lagi, bolak-balik jadinya Pak, repot, ya, tuh. Gitu ya. Jadi kewajiban wudhu yang berkenaan dalam tertib berwudhu di dalam wudhu adalah air wajib, yaitu yang sudah disusunkan oleh Musa pada kita. Yang pertama adalah mengubah muka. Ya. Walau nasila antar tibaran yakfi, dan apabila dia lupa misalkan tidak mengubah tangan, lalu dia mengusap kepala dan kaki, maka dimulai dia mengubah tangan. Setelah mengubah tangan, usap lagi kepala, lalu kaki kembali. Bagaimana kalau sedikit? Kadang kita di dalam wudhu ragu. Di dalam wudhu kadang-kadang kita ragu. Pas kita lagi ini misalnya lagi ubah kaki. Itu tangan perasaan itu yang kiri lebih perasaan udah belum. Kalau ada perasaan kaki dan ragu-raguan di dalam hati kita, itu kaki yang sebelah kiri udah diubah belum? Tadi pas aku ubah tangan kanan. Tuh, berarti seketika kita harus kembali kepada ubah kaki yang kiri, tangan yang kiri. Kembali, berarti yang kiri. Berarti yang kanan udah. Berarti yang kiri dimulai. Setelah yang kiri, usap lagi kepala, kaki lagi. Kalau misalkan dilanjutkan saja, berapa hari? Berarti wudhu kita tidak cukup, tidak sah. Kalau ragu, yang namanya manusia kadang-kadang ragu, kan? Kecuali kalau misalkan kita setelah wudhu udah ke masjid, wudhunya disorong. Nah tadi itu tangan yang tidak udah dibuka belum, tapi udah selesai wudhunya, maka itu tidak harus diulang kembali wudhu. Oh udah selesai wudhunya, ya, udah selesai wudhunya, itu awas. Jadi kadang tartib harus tartib. Yang yang dulu dahulukan, yang belakang yang istilahnya mendahului. Jadi kewajibannya muka, tangan, terus kepala dan kaki. Ini apa ini? Ini sunnah kopi. Ini masalahnya kopi gitu. Kalau ini dapat kesunahan enggak? Belakangnya. Kalau cuma ini dimasukin. Ini masukin ke sini. Impor dari sini nih. Nih, ini dari sini. Nih. Kayak biar nih. Tuh. Ulangi lagi. Ini masalah gua. Tentu kagak dapat walaupun sudah kan harus habis. Ya.
Jadi waktu masukin ini jari masukin ke lubang kuping. Ini yang di bawah ini, di bawah kuping, ditarik ke atas. Itu bodohnya lagi, ini lagi. Itu yang 3 tahun. Itu kesunahan, wajib. Nggak diubah nggak jadi masalah. Buat alhamdulillah, sunah. Ya, kamu jawab kuping saya nggak diubah, tadi ubatan enggak. Namanya sunah. Walau masalah al-banun al-bahu dapat wahidah terbini kira ada suwadi. Ada orang berpikir bos, anak buah berpikir, Pak, kamu tugas ini, Pak, kamu tangan, kamu kepala, itu kepala, ya, minta kaki, jadi masing-masing aja tugas. Yang buah juga ada, yang buah ini ada, terus akan ada udah tidak ya, bos yang begini biasa, buka baju, dibuka aja mana tuh, kaki dicuci, dikupas, sekali bisa dikupasnya dengan 4 orang. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Kenapa? Karena tidak taat. Cukup. Sekaligus dikubahnya tidak cukup. Beda dengan kita aja Pak. Nih, kita masuk ke air. Ya, dia bunuh kita ke airnya sekaligus diniatkan bunuh. Maka itu cukup. Cukup bunuh kita. Walaupun kita di dalam air cuma gini doang, tapi enggak istilahnya ukuran kita melaksanakan. Kalau misalkan kita 10 menit, tidak ada 10 menit. Tidak ada 10 menit kita sampai itu udah cepat tengah dalam air. Kayak cakap, tapi ini akan bunuh. Maka itu ketika kita cakap, maka cukup. Kita sudah berwudu. Beda kalau kita menyembelih kita. Itu dibasuh oleh 4 orang. Kalau dibasuh 4 orang, berarti yang terbuka barulah muka saja. Berarti yang lainnya harus diulangi kembali. Gitu. Bedanya gitu. Beda. Padahal menurut anggapan kita kalau kita sama baik. Apa bedanya si 4 orang dijejer diubah bareng sama nyemplung kita ke air? Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan nyemplung DWK kan? Kalau misalkan ini kan sama orang. Gitu. Itu. Jadi tidak cukup. Padahal ini yang cukup hanya kita mengubah mukanya wajah saja. Itu namanya kewajiban di dalam wudu. Tapi ada syarat-syaratnya juga ya. Di dalam wudu itu syarat-syaratnya wudu itu ada 17. Yang pertama syaratnya harus pakai air yang mutlak. Udah disebut di bawahnya. Ya. Yang kedua adalah ilmu bihi walau dan indal istiba. Ya, syaratnya itu. Yang kedua adalah al-ilmu bihi, tahu tentang pelaksanaan wudu walau dan indal istiba, walaupun istilahnya kita cuma kapan menduga saja. Harus tahu ilmu wudu. Kalau belum detail gitu, kita nggak tahu. Yang ketiga adalah ada menggunakan litoharati binawi aidin figori aksari nabil haji wal ini. Dan juga syarat yang nomor ketiga itu ada ketika kita berwudu tidak ada yang menafikan kepada wudu dalam artian tidak banyak. Ya, kalau misalkan syarat suci. Dan juga yang keempat syaratnya itu alla yakuna al-mudik ma yughayirul ma taghayyurud dar. Tidak ada di dalam tubuh kita anggota wudu perkara yang bisa merupakan kebenaran.
wajib selesai. Tuh. Nah, kita selesai di dalam kepatuhan wudu yang wajib itu, yang wajib di dalam wudu. Yang pertama adalah ya dibarengkan sambil kita mencuci muka, ya. Yang kedua adalah mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima mencuci kedua kaki, yang terakhir nomor 6 adalah tertib, harus tertib. Nah, sekarang kita akan pindah ya, membahas tentang masalah kesunahan. Tadi kewajiban, sekarang kesunahan. Wa sunanuhu ayal wudu'i asharatu asya wa fi ba'di nuslahil mati asru hisal. Sunah-sunah wudu ya. Dan ada pun sunah-sunah wudu, air wudu yang wudu asharatu asya, ada 10. Ada 10 perkara. 10 perkara. Sunah-sunah wudu itu ada 10 perkara. Wa tibani nusahil mati, dan di dalam salinan kitab matan, dan di dalam salinan kitab matan itu digunakan redaksinya itu bukan asyaratu asya'a, tapi menggunakan redaksi asru khisalin. Pengertiannya sama pengertiannya 10 juga. Dan redaksinya, redaksi penyebutannya. Kalau di dalam sarama asratu asya'a, tapi kalau di dalam matan beda. Namanya asru khisalin. Tapi pengertiannya sama-sama juga. Ya. Al-ula atau awwaluhu at-tasmiyatu. At-tasmiyatu yang pertama adalah at-tasmiyatu membaca basmalah. Awwalahu di dalam memulai berwudu. Sebelum wudu, Pak. Sebelum wudu kita disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhillah. Biasanya ngomong gitu. Berarti kalau mau baik bukan ini dulu ya. Ini. Baru ke sini. Ya. Itu. 3 kali. Ubah tangan. Sambil kita baca bismillah, ubah tangan, dan juga kita melafazkan niat wudu. Wa aqalluha bismillah. Wa aqalluha bismillah. Minimal ketika kita mengucapkan bismillah itu sekedar kita bismillah. Itu aja. Bismillah. Tapi kan kita mau pengen yang sempurna. Wa akmaluha, dan sempurnanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minimalnya bismillah, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sama makan, mau makan bismillah. Sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dianggap sepele. Kadang-kadang kita masuk ini. Iya, buru-buru kan. Apalagi kalau lapar itu makan, agak ingat bismillah. Iya. Lauk enak, nasi putih. Badan baca memang buru-buru banget kita langsung celok bismillah kan. Pas menjelang pertengahan tadi gak baca bismillah tengah-tengah bismillah sudah. Walaupun ingat lagi pas pertengahan makan kita ingat tadi ke bismillah tapi bismillahnya beda.
Bismillah awal wa akhirah. Pokoknya lagi habis. Bismillah awal wa akhirah. Sama mungkin juga begitu. Pas lagi ngomong di tangan, tadi sebelum wudu ke Bismillah, maka disunahkan di tengah-tengah wudu kita Bismillah awal wa akhirah. Fa in taraka tasmiyata walau atabi'a bi aknaihi. Jika meninggalkan baca bismillah di awal wudu. Fa in taraka, jika dia meninggalkan bismillah di awal wudu, atabi'a bi aknaihi, maka sudah membaca bismillah di tengah-tengah wudu. Cuma perbedaannya kalau dari awal Bismillahirrahmanirrahim, kalau di pertengahan wudu Bismillah awal wa akhirah. Itu perbedaannya. Bismillah. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu sesuai dengan istilahnya apa namanya makan juga begitu. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa in nasiya ayyadhkur ismallah ta'ala fi awali falyaqul bismillah awwalan wa akhirah. Jadi idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Jadi ketika kamu mau makan, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa, maka sebutlah, ya, tetap menyebut nama Allah di tengah-tengah ketika kita makan. Bagaimana ucapnya? Fal yaqul bismillah awalahu wa akhirahu rawahu Tirmidzi. Yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Tirmidzi. Mana wa yuqasu bil akli al-wudu. Wajib maka diukurkan masalah istilahnya makan itu ke dalam masalah wudu. Jangan dari istilahnya kita berwudu, mau bersuci, waktu mau makan saja kita disunahkan bismillah. Apalagi kita mau bersuci, beribadah kepada Allah. Mau makan saja kita sudah bismillah, apalagi mau berwudu. Fa'inu baraga minal wudu'i lam ya'ti biha. Fa'in baraga, jika dia sudah selesai daripada wudu, lam ya'ti biha, maka tidak ada kesunahan membaca bismillah. Udah selesai wudu, udah wudu, tiba-tiba kita udah gak ada kesunahan lagi, udah habis waktunya, waktu baca bismillah, wudunya udah selesai, ya. Tidak ada kesunahan lagi kita melakukan atau melaksanakan bismillah. Yang pertama sudah wudu. Yang kedua, ghusl kafaini ilal ku'aini qabla al-madmadati. Yang kedua kesunahan wudu itu adalah ghuslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dari sini dibasuh oleh kita, ya, sunnah wudu. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Qadar al-madmadati, membasuh telapak tangannya sampai pergelangan itu qoblal al-madmadah, sebelum kita berkumur. Qoblal al-madmadati, sebelum berkumur berarti tartibannya bismillah sambil kita membasuh tangan, baru kita berkumur, langsung kita menghisap air ke hidung, gitu, ya, menghisap air ke hidung.
yansilu masalatan intaradada fi tohrihima qabla idkhalihima al-ina'a al-mustamali ala ma dunal kullataini. Awas. Wa yansilu masalatan, dan membasuh kedua tangan itu, kedua telapak tangan itu sebelum kita berkumur-kumur salasan 3 kali. 3 kali. 3 kali. Intaradada fi tohrihima, jika kita ragu, intarodana jika kita ragu pintu 5 di dalam kesucian tangan, di dalam kesucian tangan. Qabla idkhal iman, sebelum memasukkan kedua tangan al-ina al-mustamali kepada tempat air atau kepada wadah yang menampung air kurang daripada 2 bulan. Fa'ilam yansilhuma, maka kulihalahu gomsuhuma fil inai. Wa ilam yansilhuma, maka jika dia tidak mencuci kedua tangan terlebih dahulu, kulihalahu, maka dimakruhkan baginya gomsuhuma, memasukkan telapak tangannya ke dalam air, memasukkan kedua telapak tangannya fil inai, yaitu ke dalam tempat air, ke dalam tempat air yang kurang daripada 2 bulan. Tapi wahid tayakon atau rumah lagi kurang laku semua. Dan jika dia yakin tohuma akan kesucian kedua telapak tangannya, lam yukroh, maka tidak dimakruhkanlah baginya gomsuhuma, memasukkan kedua telapak tangannya kepada tempat air. Nah, ketika kita mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan itu tetap harus 3 kali. Namanya sunatun taslis. 3 kali, dikumpul 3 kali. Intaroda fitori makomda idakholihima al-ina mustamina alama dunal kulataini. Ya. Jadi kita mencuci kedua telapak tangan sampai pikiran 3 kali itu, intaroda apabila ada keraguan, di dalam diri kita, fitohima, di dalam kesucian kedua tangan. Ini tangan suci apa kotor, bersih apa kagak? Ya, bersih apa kagak? Maka dibasuh 3 kali dulu. Dibasuh 3 kali. Qabla idkhalihima al-ina al-mustamali, sebelum dimasukkan itu tangan itu kepada tempat air, kepada tempat yang dipakai untuk nampung air wudhu yang kurang daripada 20 ember. Sekarang begini Pak, berarti kesimpulannya, ketika pembahasan sudah kita kumpulkan, maka itu boleh dibuat untuk pembahasan wajib. Ini 1 ember air. Kan kalau misalkan kita meragukan kesucian kita, apa harus disium? Ya, 3 kali sium. Tapi kalau misalkan kita istilahnya udah tahu ini suci, sunat kan, kok bukan ember, cuci, nggak apa-apa. Nah setelah itu baru kita buat ini pakai ciuman, pakai kebaya, apa namanya, muka. Kalau kita kan wajib,
Tidak boleh kalau misalkan air kurang 2 bulan nih, air kurang 2 bulan di ember, tiba-tiba ada yang mencret dari kumparan muka ke situ, maka jadi airnya diusah. Tidak boleh dipakai untuk kumpah yang wajib yang lain selain daripada muka. Buang kanan nggak boleh, usah kepala nggak boleh. Tapi kalau misalkan pakai kumpah sunat, boleh. Itu. Agar. Nih jelasin lagi. Kan bahasanya begitu tuh. Jadi wayang siluma talatan intarodadam ditolima qabla idam qalina qabla idam qalina al-inaha al-mustaqam. Ya, alamadul ulatain. Jadi kalau misalkan ada keraguan-keraguan di dalam kesucian tangan, otomatis ini airnya harus dicibuk, ubah tangan tidak di luar. Tapi kalau udah yakin mandi, udah yakin kita, yakin bersih, tidak kotor, masukin aja ke situ, dikocok di dalam ember, di dalam ember. Ketika kita udah kocok, kubur-kubur, ngisep air itu, ketika mau mencuci muka, otomatis tidak boleh pakai tangan, harus pakai cibukan. Jauhi, bukan pertama yang wajib. Lagi selesai, bukan pertama wajib. Tidak boleh ada air yang mencret kepada ember yang air yang kurang air yang ada di ember yang kurang dari 2 bulan. Harus steril, ya, jauhin. Nah, setelah kumpahan kedua, itu mah kumpahan kedua boleh. Nah, berarti yang wajibnya udah selesai. Yang wajibnya udah selesai. Itu untuk yang kedua makan yang kedua, yang ketiga namanya sunnah taslis. Mencucinya itu sunnah bukan wajib. Tuh, walaupun istilahnya kumpahan yang kedua, yang ketiga, misalkan ada yang mencret ke ini kepada air nih, air yang kurang dari pula itu tidak nyampe. Kumpahannya sunnah. Yang tidak kumpahan yang wajib. Kenapa? Karena kumpahan wajib ketika nyempret kepada air yang kurang 2 bulan, otomatis air yang kurang 2 bulan itu menjadi mustahil. Tidak boleh dipakai untuk kewajiban yang lain selain daripada muka. Itu. Tidak boleh ada najis kan? Itu boleh. Itu. Makanya kalau keran makan aman, lebih aman. Keras di atas sembarang haus. Masukin di sini, air di sini, lebih aman. Cuci tangannya ya. Cuman jangan gede-gede, seperlunya aja. Jangan israf. Kalau keluar dibuka semua keran, israf. Namanya israf. Hukumnya apa israf? Makruh. Dibenci oleh. Tidak boleh. Berpakaian israf tidak boleh. Berlebihan. Berpakai kaos orang, baju jas, itu juga tidak boleh. Berlebihan. Secukupnya aja, Pak. Secukupnya aja, air secukupnya aja. Cukupnya kita terang setengah, misalnya setengah, jangan semuanya. Cukup. Bahkan Nabi itu mencontohkan ketika beliau berwudu itu cukup 1 ceret. 1 ceret cukup. Maka 1 dayung ada di dalam hadis. 1 dayung cukup. Gimana cara Nabi wudunya? Cara Nabi berwudu mungkin diambil wajibnya. Kalau kita makan, kita makan kumpah. Wudu saat ini di satu dayung. Saya akan juga kita makan. Ya Pak, saya akan kita. Berarti kita banyak israfnya, banyak menyia-nyiakan air kepada perkara yang tidak bermanfaat. Kasihan air, kasihan. Ya, harus ini kita harus menghemat, ya, berhemat air, listrik, berhemat. Jangan joran-joran mentang-mentang banyak duit, ya. Dan maksudnya bukan begitu. Ya, mentang-mentang banyak joran-joran misalkan. Bukan begitu maksudnya, yang tidak perlu ngapain. Iya. Ada yang lebih perlu, maksudnya begitu. Daripada istilahnya kita jodoh gak jelas, gak perlu, mending dialihkan kepada yang lebih
Lalu itu maksudnya. Ini kalau misalkan kita wudhu maka keran diputar semua, plok, kenceng keluarnya, cepat habis ditol, ntar nyalain lagi, habis lagi. Itu maksudnya. Iya, menghemat. Itu udah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mau istilahnya mencuci kedua tangan terlebih dahulu, kalau misalkan kita ragu, misalkan ya langsung dimasukin aja ke ember, lalu ini ada kotoran, misalkan ragu ada suci apakah suci, nah ragu begitu, suci apakah kan nih, kotor apa enggak nih, kotor, masukin aja ke ember, maka itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Tapi kalau yakin mah ini masih suci, baru tadi nyuci pakaian baru bersih, masih bersih, nah itu mah udah nggak makruh itu mah. Kalau yakin mah kita yakin tangan itu suci, yakin tangan itu bersih dari kotoran, maka itu langsung aja dikobokin, gak jadi masalah, gak jadi masalah. Sudah yakin kita, ya itu tidak ada kemakruhan. Apa sih makruh? Makruh dibenci oleh Allah, dosa enggak, cuma dibenci Allah nggak senang. Itu doa makruh namanya. Wal madmadatu ba'da ghuslil kafaini. Yang nomor ketiga kesunahan dari wudu itu madmadu berkumur-kumur ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yasulu aslu sunnati fiha bidkhalil ma'i fil fami sawaun adarahu fihi wa majihi amla. Wa yasulu dan hasil aslu sunnati pokok kesunahan di dalam berkumur-kumur bidkhalil ma'i dengan memasukkan air fil fami ke dalam mulut, sawaun adarahu baik itu mau diputar-putar air di dalam mulut, wa majihi lalu dimuntahkan amla atau tidak. Fa in aroda al akmala majjahu, fa in aroda maka apabila menghendaki kesempurnaan, majjahu maka harus majjahu maka dia harus memuntahkan air daripada mulut. Itu kesunahan. Jadi kesunahan yang nomor ketiga itu kita berkumur gitu sekeras melintaskan air ke dalam mulut, gitu doang, nggak gini. Kalau kita kan begitu ya Pak, itu mah namanya diputar-putar, berarti air di dalam. Jadi apa namanya, minimalnya itu mendapat kita kesunahan berkumur-kumur itu minimal agar air dingin. Udah gitu aja. Dan telin dong, masukin aja ke mulut, dimasukin ke mulut, gitu. Itu udah cukup kita mendapatkan kesunahan, tapi tidak sempurna. Kalau sempurnanya, kesempurnaan istilah dalam kumur-kumur itu otomatis, gitu, dibulat, disemprotin, ya dilepehin. Ya, dimuntahin lagi. Udah dimasukin, diputar-putar di mulut, baru dimuntahin 3 kali. Terus begitu aja, 3 kali. Ya. Nah, 3 kali. 3 kali dimuntahinnya. Itu kesempurnaannya, ya. Kalau misalnya kita menghendaki kesempurnaan, maka harus dimuntahkan. Diputar-putar lalu dimuntahkan. Kenapa? Karena takutnya di dalam gigi kita itu sela-sela gigi kan kadang-kadang habis makan mah ada apa namanya? Ada sisa makanan, maka bisa terbawa ketika diputar-putar. Itu 3 kali. Putar-putarnya 3 kali. Nah, yang selanjutnya istinsak, ya. Yang selanjutnya yang nomor keempat adalah istinsak ba'dal madmadati. Wal istinsaku mengisap air ke hidung badal madmadoti setelah kita berkumur-kumur. Wa yasulu aslu sunnati fi bidkhalil ma'i fil anfi sawaun jadzabahu binafsihi ila khayasimihi wa nathrihi amla. Ya.
Wayasulu dan bisa hasil aslu sunati pokok kesunahan di dalam istinsa, di dalam mengisap ke hidung, beda qalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi ke dalam hidung, sawaun jatabahu baik dia istilahnya mau mengisap binafsi dengan sendirinya ila khayashimihi kepada ila khayashimi kepada pangkal hidung, wa nasri lalu disemprotkan kembali amla atau tidak.